Ini namanya juk. Juk. Ini warisannya Amang Makaris Arus. Wih, tepuk tangan dulu. Saya inspirasi itu dari beliau. Ya. Kami dulu menang juara 3 di Kupang, itu festival 2006. Ini biolanya. Jadi orang tua di kampung itu dengan nenggo dengan pakai biola. Gitu. Selamat sore untuk kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Dan salam sehat untuk kita semua. Yang terkasih Bapak Felix Edon, narasumber kita hari ini. Host Kak Armin dan Kak Rosi, para peserta utusan dari sekolah-sekolah, dari komunitas, dari grup band, tim kerja podcast Saigolino, singkatnya kita semua yang hadir pada hari ini. Selamat datang di podcast Salam dari Ruteng, edisi budaya dengan tema musik tradisional Manggarai. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Puji dan syukur kita haturkan kepada kehadirat Tuhan, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan suatu kegiatan yang sangat baik. Kegiatan hari ini adalah taping atau rekaman podcast Saigolino Salam dari Ruteng edisi budaya yang nantinya akan ditayangkan di kanal YouTube Saigolino. Untuk itu, kami mengucapkan limpah terima kasih kepada Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui Dana Indonesiana dan LPDP yang telah menerima usulan pemanfaatan hasil kelola dana abadi, kebudayaan, program layanan produksi media, kategori penciptaan karya kreatif inovatif dari Saigolino. Jadi kegiatan ini didukung penuh oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, saya sedikit menjelaskan bahwa kegiatan podcast ini berbeda dengan podcast-podcast lain. Jadi di sini ada kondimen-kondimen yang berbeda, yaitu dengan menghadirkan para peserta untuk hadir secara langsung menyaksikan taping kali ini. Ada beberapa aturan yang saya akan sampaikan. Yang pertama, untuk semua peserta tetap berada di ruangan sampai dengan kegiatan selesai. Yang kedua, handphone menggunakan mode silent. Yang ketiga, tidak merekam atau mengambil foto dengan menggunakan flash. Bagi para peserta yang ingin mengupload kegiatan ini di media sosial, bisa menandai akun dari Saigolino, @Saigolino dengan menggunakan 2 hashtag, yaitu yang pertama hashtag podcast Salam dari Ruteng, dan yang kedua hashtag seri kebudayaan. Akhirnya saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan sore hari ini dengan gembira dan penuh perhatian sehingga dapat menghasilkan diskusi yang baik dan ilmu yang berharga. Selanjutnya kesempatan ini saya berikan kepada host kita tercinta. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Ya. Selamat sore semuanya. Selamat sore semuanya. Apa kabar? Di tengah ya, supaya Kabar di baik? kamera ya. Baik semua kakak. Ya di luar memang hujan, tetapi kita dalam ruangan ini sudah hangat. Apalagi sambil menikmati kopi sore ya. Betul, sudah tadi yang terpaksa minum kopi pahit juga tidak apa-apa ya. Kalau mau gula nanti ada di belakang gulanya. Nah, apa itu podcast Salam Kebudaya, Salam dari Ruteng, seri kebudayaan, nanti kita akan cerita. Kemudian siapa tamu kita juga akan kita ceritakan nanti. Kita duduk dulu Pak. Ya. Oke, tepuk tangan buat kami mungkin. Ya.
Minta, pakai minta. Ya Kakak Armin, kita mau sapa dulu ya yang sudah datang di sini. Oke. Ada yang cakep-cakep Molas dan Reba Manggarai. Ada teman-teman dari SMP KI Makulata Ruteng. Kemudian ada teman-teman dari Sanggar Seni Welarana. Ya tidak apa-apa, supaya lebih semangat harus ada gerakan tubuh, tepuk tangan ya rame-rame. SMP Negeri 4 Langke Rembong. Oh ya. Ada teman-teman dari SMK Setia Bakti Ruteng. SMK Santo Petrus Ruteng. Ada teman-teman dari SMA Negeri 2 Langke Rembong. Ada teman-teman juga pegiat seni dari Sanggar Seni Landowa Unika Santo Paulus Ruteng. Tuan rumah ya hari ini. Kemudian ada teman-teman dari GN Entertainment. SMA Karya. Ada di sini, oke. Kemudian SMK Widya Bakti. Ya. Ada para seniman dari Ruteng Music Family. Ada juga tamu yang datang dari komunitas Rakart. Rakat ya. Hadir di sini. Ada, oke. Ada juga tadi ada Pak Guru dan teman-teman dari SMP Negeri 1 Langke Rembong. Ramai ya kita hari ini. Ramai. Karena itu kita mau bilang sekali lagi terima kasih sudah hadir di tempat ini dan kita berharap selama 1 jam ke depan kita sama-sama ngobrol tentang musik, ya. Tentang musik. Tentang musik. Nah, kita tahu bahwa musik itu adalah bahasa universal. Dalam banyak sekali catatan sejarah, kita bisa melihat cerita tentang bagaimana musik digunakan untuk menyebarkan pengaruh. Jadi dia tidak hanya sekedar supaya kita terhibur, tapi terutama juga mempengaruhi orang-orang sekitar kita untuk mengikuti kita. Ternyata musik bisa melakukannya. Dalam mitos Yunani kuno, itu musik dianggap sebagai karya dari dewa dewi atau setengah dewa, setengah dewi. Kemudian itu ada Apollo, Amphion, kemudian Orpheus. Lalu tentang bagaimana dia mempengaruhi itu tadi Ocik, di Kekaisaran Cina di awal dinasti Zhou itu pernah menggunakan musik untuk menyebarkan pengaruhnya ke semenanjung Korea, jadi melalui musik. Kemudian di zaman Nero di Roma kuno, musik digunakan juga sebagai soft power untuk ekspansi kerajaan. Jadi, di Manggarai kita mengenal nih musik itu sebagai semacam rekaman peristiwa. Saya di masa kecil itu pernah mengalami bencana Namparnos, gunung meletus, dan generasi sekarang bisa mengenal peristiwa itu dari lagu. Gitu ya. Kemudian lagu Usang Warat, kita masih berduka dengan teman-teman saudara kita yang ada di Gapong, kita masih bisa melihat catatan rekamannya melalui lagu. Jadi kemudian ada satu lagu yang saya suka, misalnya lagu Teusnya Makarius Arus, Ya. itu rekaman atas peristiwa balada di hutan Bangkarangga. Jadi maksudnya ternyata musik tidak hanya sekedar bikin kita ajeb-ajeb di pesta misalnya atau menari, tapi dia punya banyak sekali hal. Ya jadi dari satu lagu saja itu sudah menceritakan banyak hal di belakangnya. Betul. Ya. Dan peristiwa-peristiwa penting juga kadang terekam itu dari sebuah lagu dijelaskan melalui Karena lagu. itu bagaimana posisi musik Manggarai dalam itu bahasa universal tadi dan bagaimana Manggarai ini akan bisa dikenali dari musik. Kita hari ini mengundang tamu ya. Siapa tamu kita hari ini? Ya, tamu kita pada hari ini adalah seorang pemusik profesional yang sudah aktif dari tahun 1986. Sudah lama sekali ya guys. Dan juga tentu saja orang yang kita undang hari ini dia adalah seorang pencipta lagu Manggarai. Sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang. Dan masih sampai lagu sekarang. Semua itu. Itu lagu semua, musik tradisional juga dan banyak hasil seni lainnya. Yang Kakak Armin tentu di tahun 1987, Kakak Armin sudah lahir kan? 1987 sudah ya. Saya 7 tahun. Ya, dari tahun 1987 sampai tahun 2000, orang yang akan kita undang ini mengeluarkan album rekaman. Waktu itu masih pita kaset. Saya yakin Gen Z yang di sini mungkin. Tahu pita kaset? Ada beberapa generasi masih ya, tapi di berikutnya sudah tidak tahu lagi tuh barang.
biasa di benda museum sekarang ya. Iya, album Pita Kaset sekarang menjadi harta karun ya. Iya, harta Dan narasumber kita ini sudah mengeluarkan 10 volume dari lagu-lagu. Oke. Saya 10 ingat album. mungkin di tahun 90-an masih masa kecil dulu. Di rumah juga kami punya album ini dan Oke. saya mengenal beliau juga biasa dari dulu pertama cover. Kemudian begitu pergi gereja ketemu, oleh betul Ini yang ini ada sudah di album, ini yang oke. ada di kaset. Lalu di tahun 2008 sampai 2015 sudah Masuk berpindah ya, pindah peralihan dari kaset ke album VCD. VCD itu yang ada video klip, kita lihat penyanyinya semua gitu. Nah, rasanya banyak sekali nanti Ya. cerita tentang beliau, tapi kita undang saja dulu. Kita sekalian undang dulu ya, kita konfirmasi Kita- langsung. Kita beri sambutan dengan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Felix Edon. Ya. Selamat datang, silakan duduk. Ya, ini namanya Felix Edon, mukanya sama sejak dari tahun 86 sampai sekarang, belum berubah. Tentu saja mungkin ini buah-buah dari musik juga ya, jadi Iya, awet muda. Musik kan bisa bikin orang awet muda, silakan Iya. dipegang mikrofonnya. Jadi kita sambil kita Sambil kembali cerita. memperkenalkan narasumber kita. Jadi tentu saja kalau yang namanya musisi itu sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi sejak 2019 sudah ada nih kanal YouTube Felix Edon Felix Edon. yang bukan hanya menampilkan lagu-lagu baru, tetapi lagu-lagu yang dulu ada di album Pita Kaset Betul, itu betul. dan VCD itu kembali dibuat dan digitalisasi, ya. ke dalam media digital ya. Dan ini sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi Pak Felix ini selain terlibat dalam beragam festival musik budaya atau festival seni budaya lainnya, juga menjadi narasumber workshop, kemudian pelatihan seni budaya, dan juga juri dari berbagai perlombaan. Ya. Dan yang dihadir di sini juga mereka adalah pegiat-pegiat seni yang mungkin saja pernah mengikuti lomba dan jurinya adalah Jurinya beliau. Pak Felix Edon. Kalau tidak menang dulu, waktunya sekarang menyalahkan beliau ya. Oh jangan, tidak boleh. Tidak boleh. Sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai sekarang Pak Felix menjabat sebagai Ketua PAPRI. Apa itu Pak Pri? PAPRI itu Persatuan Artis, Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Manggarai. Ocik masuk ya di Pak Pri ya. Masuk tuh Pak Felix artis kan? Artis-artisnya, oke. Artisnya ya. Kemudian Oke. ya banyak sekali penghargaan yang Pak Felix sudah dapatkan. Kurang lebih ada mungkin dari 16 penghargaan. Dan salah satu penghargaan adalah kompetensi Badan Nasional kepada Pak Felix Edon yang telah kompeten pada bidang musik. Musik. Dan yang baru-baru ini ya 2024 Pak Felix bersama teman-teman menjadi peserta misi kebudayaan dalam acara Expo Indonesian Week di Bratislava, Slovakia bersama Gentra Lestari Budaya atau GLB di bulan September. Oke. Jadi bukan hanya go nasional, sudah go internasional nih. Internasional. Sangat membanggakan ya seorang putra Manggarai. Dan tentu saja Pak Felix adalah pendiri Sanggar Welarana. Ya. Sanggar ini bukan hanya di Kabupaten Manggarai Kakak Aha, Armin, tetapi di mana? juga di Kabupaten Manggarai Barat dan Manggarai Timur ya Pak Ada. Felix. Manggarai Raya. Jadi dia macam koperasi lagi, buka cabang. Jadi Sudah buka cabang ya. Buka cabang. Oke. Nah Pak Felix, kita mengundang Pak Felix tentu saja pengen tahu banyak hal mulai dari mungkin pengalaman pribadi yang bisa dibagikan kepada kami semua di sini dan tentu saja informasi dan ilmu pengetahuan mungkin yang kami mau tahu tentang musik budaya. Nah Bapak Felix, kita semua pasti punya alasan untuk mencintai sesuatu ya, bukan Betul. hanya orang tetapi juga mungkin musik. Benda, Musik, benda atau apapun. Nah Pak Felix, kenapa musik nih? kenapa mencintai Kenapa musik? mencintai dan musik? Sejak kapan? Baik, terima kasih Kakak Arbin dan Kak Rosi. Terima kasih untuk Saigolino, program baik bertujuan baik. Amin. Terima kasih juga untuk Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, negara melindungi budaya tradisi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Baik, kaitan dengan pertanyaan tadi, kenapa musik? Ya bisa saja waktu saya di dalam kandungan, ayah, ibu saya suka menyanyi. Jadi genetik ya? Ya. Jadi ada pengaruh. 9 bulan itu ya. Dan mama cerita,
waktu saya di dalam kandungan itu sukanya minum air kelapa Oke. murni. Air kelapa murni, oke. Hubungannya? Ya, hubungannya. Di mana? Ahli mengatakan bahwa ketika ibu itu mengandung, baiknya kalau mendengarkan musik. Pasti dia akan mengalami dan mendengar. Oke. Mungkin seperti itu juga ya untuk saya ya. Dia dimulai dari fase Dan- paling Iya. awal Oke. dalam hidup manusia. Gitu ya. Nah sejak saya kecil, waktu saya SD, ayah saya itu biasa bernyanyi nenggo, nyanyi bata, sanda, main musik, buat alat musik barang seperti ini, namanya caketinding. Ketinding. Buat untuk kami main. Ya. Dan waktu kami SD itu sudah sering-sering lah untuk, dan kami dipaksakan, diwajibkan untuk membuat suling. Jadi kami kalau ke kebun, di kebun itu ada banyak bambu-bambu, buluh ya. Jadi kita itu dengan contoh yang Bapak mereka buat, kebetulan Bapak saya guru juga, kami juga ikut-ikut. Kalau ke kebun itu bawa dengan paku, kemudian sampai di sawah ya ditusuk-tusuk saja lalu kami tiup-tiup di sawah. Untuk yang belum tahu ini namanya buluh, Ya. bahasa Manggarai itu helung. Helung ya, helung. Helung. Dan ini terus terjadi dalam semasa kecil dan masa SD dan waktu SMP juga demikian. Saya sukanya dengan musik. Karena suka dengan musik, guru biasanya suruh saya untuk menjadi dirigen. Itu tahun berapa? Iya. Saya SMP itu tahun 73 sampai 75. Lagu yang populer pada tahun-tahun itu apa? Lagu waktu itu Titik ya Sandora. lagu-lagu mari berdisiplin Disiplin di Ya, segala waktu bidang. zaman-zaman kita Tidak ada yang tahu Tahu dong, Minta tentu maaf. tahu. Itu kayak Iya. punya lagu, minta maaf. Yang punya Kemudian lagu, waktu SPG, Sekolah Pendidikan Guru, yang sekarang EVATA itu, SMK Santi Aloysius, kami dulu sekolah di situ. Dan saya itu jadi dirigen dan belajar bermain kolintang. Oh ada, Kolintang, ya. Jadi karena saya jadi dirigen dan biasa bermain kolintang dan main gitar, maka setelah saya jadi guru, saya membuat kolintang. Dan dari kolintang inilah saya dulu, Bupati Frans Burhan bilang, waktu ke Elar dulu, ini guru tidak cocok tinggal di kampung. Mana kepala dinas? Ini guru tidak cocok tinggal di kampung. Nanti tidak dikenal banyak orang. Oke. Oleh karena itu saya dipindahkan ke SDK Ruteng 5 tahun 1984. Oke. 1984. Belum lahir Saya- semuanya. Belum lahir semua mungkin Saya masih di hutan ya. Yang sudah saya itet, kayak ya. kita dua sih, Tete. Sampai di Ruteng 5 saya membuat kolintang dan musik, lalu tahun 2004 saya masih ingat, tahun 2000 saya menjadi koordinator SD Segelangke Rembong dengan total murid anak-anak peserta 640 orang. Kami buat orkestra di lapangan Motang 2. Suling, gendang, cakatinding, apa semua itu. Perere itu 640 orang. Itu tahun 2000. Orkes Ya. musik. Orkes musik. Dan saya koordinatornya. Dan ini yang membuat saya tetap bertahan di musik. Ya. Lalu tahun 2000 itu saya mulai membuka band. Saya, sebelumnya tadi sudah diceritakannya Ya. membuat lagu dan sebagainya. Saya belajar orgel dulu itu tahun 1985, pinjam anak-anak murid punya. Pinjami. Jadi pinjam Orgel terus, namanya, celong terus gitu ya. Ya, sampai saya bersama Toko Matahari waktu itu kami membuat rekaman seperti yang diceritakan tadi. Lanjut dari situ, saya tetap konsisten di musik. Saya sebenarnya sudah tertarik juga ke musik modern, ya. Karena saya di rumah itu
ada drum juga, ada gitar, ada orgel. Ya. Dan sejak tahun 2000 kami dulu keliling ke Bari, Ya, betul. Saya ke masih Bari, ke SMA. Borong, Labuan Bajo, bermain band Bapak Ibu seperti sekarang ini. Kemudian tahun sejalan dengan itu kami juga bisa pakai orgel melayani pesta nikah dan sebagainya. Itu perjalanannya. Lalu sampailah tahun 2008 saya ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Oh, Ya, 2006 dulu ke Pedanka, lalu 2008 ke Pariwisata dan Kebudayaan. Kemudian ternyata memang Pak Kris Rotok waktu itu bilang, Pak Felix, sudah orang lain yang urus itu sekolah di Kumba 2. Sekarang keren urus ini kebudayaan. Nah rupanya itu yang membuat saya meninggalkan semua yang modern. Oke, dan Waktu saya pensiun 2018 1 Januari dan saya masuk di musik tradisional. ya. Dan itulah Baik. sampai sekarang saya tetap tekuni itu karena apa? Undang-Undang Dasar 45 pasal 32 Ya. tentang kebudayaan. Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Dan sekarang negara melindungi kebudayaan itu sendiri. Melalui satu Terutama kementerian khusus. Ya. tradisional. Dan inilah yang membuat saya untuk tetap kuat dan saya berharap untuk yang mudah memang harus masuk ke aliran ini. Gitu. Terima kasih, saya kembalikan. Cik, ini cerita, oke tepuk tangan dulu. Ini cerita yang akan panjang dan karena itu saya kira kami butuh kopi. Karena yang di peserta tadi sudah minum toh, Ya. kami butuh kopi. Karena kita mau ngobrol panjang nih. Ya. Panjang, 4 hari. Jadi tadi ketika kita sudah dengar pengalamannya Pak Felix itu panjang sekali dan akhirnya memutuskan untuk fokus ke musik tradisional. Di depan kita juga sudah ada ini musik-musik. Sebenarnya apa sebenarnya ciri khas dari alat musik tradisional nih Pak Felix? Ya baik, alat musik tradisional Manggarai itu ada 2. Musik upacara adat, dan musik hiburan. Oke. Jadi kalau kita tahu gendang, Nekrabo. Ho damia taya. iya. Eh, Gendang dan gong itu adalah musik tradisional dan dia adalah musik upacara adat. Sekaligus dia ini identitas budaya dari sebuah suku atau sebuah wau atau sebuah kampung. Sehingga kita dengar rumah gendang ya. Karena di sanalah 2 alat ini disimpan. Dan tidak sembarang waktu. Tidak semua rumah itu taruh ini barang. Kenapa ada di sana? Itu juga ada pengembangan. Ada pengembangan. Ai pokoknya panong di tebekinog ta ya gelau hiot di sibori. Liko hitulau di ten, ho gendang honggong. Diupacarakan semua ke sana. Cahir tuh. Cahir. Dan seterusnya. Itulah yang terjadi. Dan dulu waktu kami di Ruteng 1 dulu tahun 63 sampai 67 saya di Ruteng 1 dulu. Masa kecil. Oke. Ya. Belum kota begini. Belum kota. Yang ada itu nekang, carep, ini pitak, ruteng untuk bawah. Ya. Kota itu hanya yang di toko di sana itu. Toko Sejati dan toko apa sebelahnya. Itu saja. Yang lain itu kan dengan penjara sebelah bawah. Ya. Lain itu masih hutan. Ya, hutan. Banyak advokat, banyak labu, banyak kopi di sini. Nah, jadi gendang dan gong itu adalah musik sakral. Tidak semuanya. Baik. Sedangkan apa soo? Sunding soo. Suling. Ini ada 2 jenis sunding Manggarai. Ini namanya sunding labang. Ini namanya sunding tongkeng. Labang itu karena Sunding lambang dimainkan itu dalam posisi. dimainkan dengan secara horizontal. Ya.
Ya, dia apa? Oke, itu suling laba. 6 6 nada. lubang, 6 lubang. 7 nada Mas ya? 5 nada. Hah? Berapa dulu nilai kesenian ini? 7. 7 nada, tapi Manggarai itu hanya 5 nada. Do, re, mi, sol, la. Do, re, mi, sol, la. Oke. Jadi kalau kita menyanyi lagu Manggarai itu hanya do, re, mi, sol, la. Itu tidak ada fa, tidak ada si. Oke. Tidak ada fa, tidak ada si. Yang belum tahu itu not. Ya. Jadi hanya do, la, sol, mi, re, do, la. Jadi tidak ada si, tidak ada fa. Dan lagu-lagu saya itu hanya 5 nada saja. Nacage, Dereng Kiong, Delak Cerenda, Anak Diong, dan lain-lain itu hanya Hanya 5 bermain nada. di 5 nada saja. itu ya. Tidak ada si, tidak ada fa. Oke. Baik. Kan saya tidak mau. Karena memang ahlinya bilang, kalau mau etnik itu harus 5 nada. Tidak diatonis, tidak 7. Karena kalau 7, kalau diterjemahkan, lagu itu hilang identitasnya. Oke, ya. Itu di Manggarai keseluruhan ya. Sedangkan Manggarai Timur, karena saya juga besar di Manggarai Timur, dia itu do, mi, fa, sol, si. Do, mi, fa, sol, si. Ya. Ulang lagi. Do, mi, fa, sol, si ya. Tidak ada re, tidak ada la, dia Jadi tidak do, rela. tidak ada mi, tidak ada la. Oke. Oh, tidak ada mi, tidak ada la. Tidak ada re, tidak ada. Ya, Tidak ada re, benar. tidak ada la. Do, mi, fa, sol, si ya. Do, mi, fa, sol, si. Yang bagian ini satermes ini ke sana. Oke. Sampai apa ke sana itu? Sampai ini apa lembor itu kah? Nah, Borik. borik Perbatasan. terus ke sebelah lagi. Nanglili. ya? Lili. Itu do, re, fa, sol, si. Tunggu, kenapa mereka kasih hilang semua Iya. not-not yang lain? Do, Jadi re, fa, benar-benar sol, hanya si. 5 nada ya. Kalau Bapak Ibu pernah dengar lagu Ruweng, Oke. Ruweng, Iya. ya. Itu do, re, fa, sol, si. Atau lagu-lagunya embatannya orang Satermis, orang Tudu itu do, re, fa, sol, si. Oke. Iya. Jadi itu yang membedakan. Manggarai itu ada tiga pentatonik. 3 pentatonik. Jadi kalau orang buat lagu, saya tahu ini pentatonik, Ini dia. ini diatonik. diatonis. Ya, gitu. Terus kembali lagi tadi, suling ya. Ini Ya. namanya sunding hole. Suning tongkeng tadi ya. Dia tiupnya vertikal, hanya 4 lubang. Ini hanya 5 nada. Ya. Do, re, mi, sol, la. Do, re, mi, sol, la. Ini hanya bisa tiup kalau jam 11-12 malam. Oke. Jamnya isi ragu ceki. Oh. Eh. Do rabu, nih kerabu. Gula-gula menjelang ayam berkokok itu jam 3-4. Karena halus bunyinya halus kan. Oke. Musiknya Iya, saya khawatirnya malah dia tidak bisa dibunyikan misalnya sekarang di sini. Di atas. dia lebih ke lagu musik lagu-lagu meditatif. Bapak Ibu sekalian, orang tua dulu itu
dia mah puskesmas, dia mah bersakit dong Ya. Jadi mereka itu hidupnya dengan meditasi, dengan makanan alami. Makanan alami itu juga obat. Dan saya baru mulai ikut nih Pak. Jadi seperti itu ya. Ya. Jadi kalau omong tentang spiritualitas, maka orang tua dulu itu usia sampai 90-an, 100 tahun lebih itu karena mereka itu memang hidupnya jasmani dan rohani itu natural ya. Makanan dari alam, kemudian Iya. juga ada musik meditatif ya. Ya, Iya. ya. Jadi kalau dia tiup jam 12 malam, pukul 00 itu sudah ayam berkokok di tengah malam. Jadi mereka cari. Karena kalau di sore hari tidak dengar. Betul, betul. Oh, Dia harus basah, dia- hening. Nah, dia harus saat hening. Karena tadi musiknya juga halus, Halus. sekali ya. Ya, gitu Dan ya. seketika ruangan menjadi hening tadi Iya, kata Aaron. Betul. Baik ya, jadi suling ada dua. Sambil ada dua. minum, sambil Oke, minum. sambil minum. Sambil minum. Asa cuma semek. Kami sengaja pakai gelas ini gelas-gelas dari masa kecil ya, buat yang masa kecilnya kami maksudnya. Baik, Bapak Ibu, Oh ya, ini suling Carlos ini. juga ya. Ini alat musik pertama yang saya, kalau untuk saya ya, untuk suling bernada. Dia ada di mana? Di kebun dan juga di kampung. Lalu ini yang kedua. Ini namanya juk. Zuk. Ini warisannya Amang Makaris Arus. Wih, tepuk tangan dulu. Saya inspirasi itu dari beliau ya, Makaris Arus. Beliau itu memang waktu kami tahun-tahun 70-an dulu dia sudah mulai rekaman dengan tape apa ini kah? Nifico Iya. ya, rec play. Oh iya, iya. Bandere kah? Teknologi ya, zaman dulu. Teknologi ya, itu bagus sekali. Ya. Buka kerantung kayu. Oh, buka kerantung kayu. Oh, bayi salekolang kokur gula lari. Ya. Terima kasih sudah menyebut kolang. Juk ini hanya 4 senar. Dan ini senar bangunan. Oh, senar yang tasi. Senar mancing ikan. Tasi. Tasi namanya. Saya coba dengan senar gitar akustik Kak Kepeng. Tidak cocok. Betul. Nah, tidak cocok. Jadi memang dia sudah begitu sudah ya. Nah gitu. Tapi ya saya sudah tambah-tambah ini. Jadi sekarang itu ini bisa tinggal tusuk saja. Oh, tinggal Ya. solo. Sudah ya. ada plug-in jack. Iya, juk. Iya. Ya. Kemudian ada musik bambu. Ini yang dulu waktu kami masih kecil di sawah, di kebun untuk menjaga monyet, Ya, itu riang. burung, ya riang kode, riang kakak, supaya kita tidak ngantuk dan juga supaya karena sawah kebun itu ada di tengah hutan. Jadi kita ke kebun itu jalan 30-60 menit, 1 jam. Pergi ke bawah, mendaki ke atas gitu ya. Kak Felix, ini dari seluruh cerita nih tadi toh. Jadi ada masa di mana dalam proses penciptaan Kak Felix tetap menghargai aturan 5 nada, aturan pentatonik itu. Kemudian dalam perjalanan selanjutnya sekarang mulai menjaga musik tradisi ini gitu. Nah, apa kira-kira tujuannya? Apa intensi pribadi dari Kak Felix terkait dengan pengembangan musik dan alat musik tradisional? Kenapa itu dilakukan? Kenapa tidak biarkan kami dengan Iya. Tadep. Ya, pertama saya ini guru ya. Jadi musik dan lagu saya itu lebih kepada edukasi. Banyak lagu-lagu saya itu seperti itu. Kemudian kenapa demikian? Saya ini dulu guru kesenian, guru seni budaya, selain mata pelajaran kan dulu kan guru umum kami. Lalu
terakhir saya itu harus mengurus kebudayaan. Sehingga begitu pensiun, satu, saya harus menjaga dan merawat budaya, dalam hal ini musik tradisional. Yang kedua, saya harus wariskan. Saya konsisten di Welarana itu supaya anak-anak itu saya latih mereka. Dengan mereka bisa memperkenalkan kepada orang lain. Ya, kemudian juga ya melestarikan, lalu juga sejalan dengan menginovasi. Ya, yang orang tua dulu bikin hanya 1-2, kami dulu, lalu saya 2013 inovasi dia menjadi bernada, ini ada 9, di sebelah itu ini sopran namanya, ini tenor, ada tenor 1, tenor 2, ada altonya, hanya karena hari ini tidak bisa bawa. Saya alto. Iya, jadi alto 1, alto 2. Bukan suara, okay, bukan ya. apa. Ini alat musik. Jadi saya konsisten dengan tradisional dalam rangka satu, menjaga dan merawat. Oke. Ya, mewariskan, melestarikan, juga mengembangkan. Ya Kak Karmenia, tentu saja saya ada saat Bapak Felix bercerita tadi tentang ciri khas musik tradisional kita ya. Mungkin ini juga yang membedakan kita dengan musik bambu dari daerah lain di wilayah Flores atau daerah lain. Musik bambunya mungkin yang tadi hanya ada 5 nada, kemudian macam ini mainnya tadi di jam-jam Efrem tidur, baru mau tidur ya jam 1, jam 2. Dan itu ciri khasnya tadi. Setiap saya lihat Pak Felix tampil ya bersama tim sanggarnya di berbagai panggung nih Pak Felix, jujur saja setiap main suling tuh aduh. Tapi ada muncul satu pertanyaan, who's next? Ya, siapa Siapa berikutnya? kira-kira selanjutnya? Gitu ya. Ini Pak Felix banyak sekali di sini nih. Kita tidak tahu ya. Semoga saja setelah ini nanti besok tiba-tiba Ahven berhajar. Iya, Tiup Teren. suling. Dari Begitu RMN. juga dengan teman-teman dari komunitas yang lain. Saya bayang, saya bayang Aven. Oh ya, ada yang angkat tangan. Tiup suling sambil main drum. Nah, jadi ya maksudnya itu luar biasa sekali. Semoga saja salah satu tujuan dari melestarikan, memperkenalkan kepada generasi-generasi sekarang bahwa kita punya alat musik ini, semoga dari tempat ini nanti lahir Ya. Dan Pak Felix Edon berikutnya ya. saya kira juga karena dalam ini kan Kak Felix tadi cerita soal itu toh. Dalam upaya melestarikan, mewariskan. Usaha apa yang sudah dilakukan untuk melestarikan itu, untuk mewariskan itu? Apakah ada pendampingan khusus pada orang-orang tertentu supaya dia yang pertama mengenal, kemudian menyukai, lalu memainkannya? Terutama nih sunding tongkeng orang tadi, itu kan itu agak jarang sudah sekarang. Kalau yang suling labang ini masih lah. Ya, baik. Upaya-upaya memang ya pelan-pelan nih. Mudah-mudahan ke depan memang saya sudah coba bisik beberapa orang yang kira-kira bisa melanjutkan. Yang pertama, yang kedua untuk adik-adik saya yang masih muda ini musisi banyak. Begini, jangan takut untuk buat sesuatu yang tradisinya kita. Saya berani buat itu kan, iya hanya karena umurnya saya tuh. Tapi kalau masih muda pasti orang bilang, dola tahu tapi saya bilang, tradisi kekiniannya saya gitu. Kalian masa lalu, bapak orang punya, nenek moyang dulu kan lain itu. Gitu. Yang ini kan tradisinya saya mulai gabung-gabung, kumpul-kumpul. Tidak ada di Manggarai Raya ini, yang saya lihat, kumpul-kumpul, one juk, one sunding. Ini ada biola ini. Biola ini buatan tahun 2000 ini. Kami dulu menang juara 3 di Kupang, itu festival 2006. Ini biolanya. Jadi orang tua di kampung itu dengan nenggo dengan pakai biola. Gitu. Nah, oleh karena itu ada upaya-upaya dari pemerintah sekarang itu. Ya seperti tahun-tahun kemarin kita ada pelatihan, itu juga baik. Kemudian saya bergerak ke Manggarai Barat, Manggarai Timur. Karena
saya mau titip benang merahnya saja. Tidak untuk mempopulerkan saya, tidak itu. Ya. Supaya musik ini barang ada di Labuan, ada di Borong, itu maksud saya. Bahwa nanti saya kasih independen jalankan. Ya. Saya kasih mereka alat-alat. Maksudnya supaya ada di 3 Manggarai. Karena Manggarai ini awan vai mokil sampai. Tidak ada tujuan untuk supaya saya bagaimana gitu ya. Tapi supaya benang merah ini ada. Nah, jadi aku liga lenjong sale, lenjong aku gitu. Toko ceho. Ya. Gitu. Oke, seperti itu upaya-upaya kita. Upayanya, artinya usahanya itu tadi melalui pendekatan sanggar, kemudian ada harapan bahwa pemerintah memberi perhatian yang lebih serius pada pengembangan musik tradisi ini. Kemudian juga harapannya itu supaya musisi-musisi muda juga yang berkarya itu memasukkan unsur-unsur. Kalau kemarin kita bicara soal sae misalnya kan, soal tari tradisi, itu kan dalam pengembangan tari kontemporer oleh seniman tari Manggarai, itu selalu ada itu gerakan-gerakan khas Manggarai, misalnya sae. Ya, ada harapan misalnya juga di musik itu bisa dilakukan oleh generasi-generasi berikutnya. Iya Kakak Armin, tentu saja dari tujuan yang banyak tadi dari pelestarian musik tradisional ini, biasanya kan juga orang mengkomunikasikan banyak hal juga tadi seperti yang Kakak Armin bilang di awal itu melalui lagu. Jadi sejauh pengalamannya Pak Felix ya, apakah musik tradisional ini bisa menjadi sarana komunikasi universal? Ya menurut saya sangat. Dengan bunyi saja ini di Ruteng, di Labuan Bajo, mengingatkan Manggarai ini, Manggarai Hoga, gitu ya. Lalu dalam lagu-lagu juga begitu, ya lagu-lagu. Saya membuat lagu-lagu, banyak lagu-lagu edukasi itu karena juga ya dalam rangka itu. Itu kan meluluhkan perasaan orang. Atau itu akan membangkitkan semangat orang untuk menjaga lingkungan. Tidak bermaksud untuk menceritakan. Kemarin kami ke Eropa itu gara-gara ini barang. Ya ke Eropa gara-gara barang ini. Sampai di sana mereka juga kagum-kagum. Oh ini bambu bisa bunyi ya. Ini dan sebagainya, barang-barang ini. Mereka heran lihat ini senar. Kok senar? Gitu ya. Ya. Tapi dengan demikian maka salah satu cara kita kemarin itu adalah bermisi, menjadi diplomat, menjadi duta kebudayaan itu sendiri. Dan justru sebenarnya teman-teman musisi kita juga ini kan, apa yang kita lakukan bersama ini sekarang, baik itu lagu-lagu itu juga kan dalam rangka untuk mengikat perasaan orang dan mengubah pikiran orang, membangkitkan semangat. Ya. Iya, tadi Pak Felix cerita bahwa mereka sudah ke Eropa hanya dengan alat musik ini ya, memperkenalkan budaya Indonesia, lebih khusus lagi Manggarai ke kancah internasional. Dan tentu saja Bapak Felix kan tidak mungkin tiba-tiba saja langsung ke Eropa. Nah dalam perjalanan bukan hanya hal baik yang didapat, tentu ada tantangan ya Bapak Felix. Kira-kira bagaimana Bapak Felix menghadapi tantangan budaya populer dalam bermusik nih, seperti musik-musik ini kan ada hip hop, ya ini mereka nih K-pop, ada reggae, jazz, blues, dan genre-genre lain ya. Ya, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Kita berselancar ya, berselancar. Kita berselancar bersama. Hip hop, iya silakan, kami tetap tradisi. Nah ini kan kekayaan. Ya, bahwa harapannya ya dia sentuh sedikit ke kita punya sampan kan baik juga tuh. Kalau hip hop itu bisa masuk sedikit ornamen tradisional, kenapa tidak? Kalau reggae itu masuk sedikit juk-juk, gitu, kenapa tidak? Jadi kita bermain bersama. Kita tidak boleh membendung, tidak boleh menghalangi. Karena kreasi itu Tuhan sudah kasih dan sudah lahir di zamannya dia. Saya tidak bisa paksa saya punya Toa ini Aven untuk harus ikut begini, tidak bisa. Tapi dia bilang,
asal meta mau cukup. Iya juga bagus kan lebih enak tuh. Iya, iya. Begitu. Jadi pekerjaannya justru itu ya. Iya, Pekerjaan justru kita berlayar bersama mengarungi lautan. Jadi itu menghadapi dengan- itu tantangan tuh dengan jalan bersama tadi Iya, Bapak. iya. Iya, iya. Itu kan kalau di hip hop misalnya Mukarakat pernah buat ya, memasukkan itu lagu apa? Lempagolo. Iya, Itu ada betul. pukulan-pukulan gendang di Iya, saya senang. gong gendang di awalnya. Jadi saya kira juga banyak sekali musisi muda Manggarai yang berjuang mengerjakan itu. Supaya tidak hilang ya, supaya supaya tetap tidak hilang. dilestarikan. Karena itu kita mau bilang tepuk tangan yang meriah dulu Untuk seluruh musisi ya, seluruh seniman-seniman Manggarai yang sudah luar biasa, mereka mengerjakannya dengan baik dan saya kira yang akan membuat generasi berikutnya itu kan tetap mengenal, oh ini musik-musik yang ada dari Manggarai, oh musik Manggarai akan berbicara tentang ini gitu. Nah karena itu kita mau ngobrol dengan teman-teman yang ada di bangku penonton, ada pertanyaan mungkin, ada diskusi, ada sharing pengalaman bagaimana mengerjakan karya-karya kalian. Silakan, ini ada musisi orang di sini. Iya, mungkin ada pertanyaan atau ada hal yang mau di-sharingkan Ya. tentang musik Betul, di silakan. sini. Silakan, jangan malu-malu. Ini yang datang di sini nih orang-orang hebat semua nih. Betul. Silakan. Angkat tangan. Oke, ada dari belakang satu lagi silakan. Lagi. Boleh yang dari sini? Oke, ada. Oke. Dari depan juga ada. Kemudian ya, kita dapat 2 dulu, kita nanti buka sesi berikutnya. Kemudian kami undang ke sini untuk pertanyaan supaya nanti bisa masuk di frame. Teman-teman runner bisa bantu ya. Mulai dari yang belakang dulu kakak silakan maju. Iya. Ya, nanti bisa memperkenalkan diri dan dari mana nih? Betul. Dan sambil persiapan kami juga mau bilang terima kasih untuk OCJM Kreatif dan Haju-Haju Ya. yang sudah support kita. Haju-Haju itu untuk artistiknya, kemudian OCJM Kreatif untuk wardrobe kita. Oke, saya kira itu. Silakan perkenalkan dulu. Terima kasih banyak. Nama saya Waldi. Saya dari komunitas Routing Music Family bersama kakak Venter yang di belakang. Ruteng Music Family. Agak maju kakak, boleh? Iya betul, itu kotaknya sudah disiapkan. Jadi saya sangat mengapresiasi khususnya kami dari komunitas Routing Music Family yang istilahnya masih merangkak dalam berkomunitas untuk memajukan iklim bermusik di Ruteng. Kami sangat apresiasi terhadap komunitas Sagiluno, terlebih khusus kepada Bapak Felix Edon yang pada hari ini menjadi pemateri untuk kita semua. Yang saya ingin tanyakan, untuk era sekarang di mana itu era disruptif atau di mana itu inovasi baru terhadap musik itu sangat pesat. Maksud saya Bapak, bagaimana cara merawat itu ke depannya sehingga musik-musik yang zaman sekarang ini tetap tidak kalah jauh dengan musik-musik tradisional. Begitu saja Bapak, terima kasih. Baik. Oke, terima kasih. Ya, saya kira teknisnya tadi soal bagaimana berjalan bersama itu, bagaimana berselancar itu gitu ya. Thank you. Terima kasih, salam buat teman-teman Ruteng Music Family. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, silakan kakak. Baik, selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Saigolino sudah mengundang kami dari SMA Karya untuk hadir di sini dalam acara yang sangat bermanfaat ini. Oke, jadi tadi saya tertarik dengan... Nama. Oh ya, sorry. Nama saya Vera Kanu, saya salah satu pembimbing sanggar di sekolah, walaupun basic saya bimbingan konseling Bapak. Ya, tapi karena diberi tugas, jadi kami ditugaskan sebagai pembina sanggar gitu. Jadi tentang musik ini dengan tari juga itu sangat minim sekali informasinya. Ya, jadi terima kasih sekali kami sudah diundang dan mendapat pengetahuan baru. Tadi saya tertarik dengan pengalaman Bapak. Bapak pernah mengadakan orkestra pada tahun 2000. Jadi pertanyaannya, mungkin untuk tahun-tahun ke depan, mungkin adakah rencana dari Bapak untuk mengadakan kegiatan serupa? Ya, jadi ini juga menurut saya hal yang sangat positif. Adik-adik kami di sekolah juga mungkin belum mengenal bagaimana itu musik, ya musik tradisi Manggarai khususnya.
Jadi mungkin melalui kegiatan tersebut kami diberi informasi yang valid karena kami hanya dengar-dengar dari luar juga belum pasti Bapak ya. Ya. Kira-kira begitu saya pertanyaannya. Terima kasih. Kakak Oke, Vera, Kak terima Waldi, kasih. Kakak Vera. Dua penanya kita tadi sudah. Yang nanti mau ngobrol lagi bisa. Tapi saya mau tanya dulu ini. Di sini ini ada yang pernah tahu orkes suling kan? Orkes suling. Ya, hanya saya dengan Itet lagi-lagi oleh kamu. Kita tidak terlalu jauh generasinya nih kan. Jangan bikin. Nah, di zaman dulu, di zaman kami SD, itu tahun 886 sampai 92, itu ada lomba orkes suling. Jadi menyanyikan lagu Gunung Ranaka, itu ada 4 suara, kemudian ada alat musik macam bomberdom, itu untuk penjaga temponya, kemudian ada piklo, itu suling kecil. Kamu tidak tahu Kosong. Kita bikin museum nanti Pak Felix ya, untuk hal-hal begitu. Iya, penting untuk mengenal hal seperti itu. Oke, kita ke pertanyaan tadi. Yang pertama dari Waldi tadi soal berjalan bersama. Bagaimana supaya tidak ada satu genre musik yang tinggi, satu genre musik yang diakui sebagai oh ini warisan kebudayaan, kemudian yang satunya dianggap sebagai apa sih gitu. Itu bagaimana mengerjakan? Ya baik, terima kasih banyak. Di zaman ini memang kita satu panggung di YouTube. Saya melihat banyak tentang itu, tapi sebaiknya kita tetap menjaga jati dirinya kita orang Manggarai. Oleh karena itu, saya menunggu saja. Sekalian dengan tari tadi, saya menunggu saja sebenarnya. Karena saya sudah jadi anggota masyarakat. Bukan pengambil kebijakan. Ini pengambil kebijakan. Saya senang kemarin itu, teman-teman sekalian, Menteri Pariwisata dan Kebudayaan, launching Dana Indonesia 2025 ya. Menteri Kebudayaan betul. Ya mari sudah kita bergerak karena dia melindungi, dia omong semua barang-barang. Jadi oleh karena itu ini musik tari sebenarnya. Tahun 90-an Bapak Yosef Ngadut itu hadirkan barang ini bersama gong dan gendang. Foto sepi bail gong gendang. Dihadirkanlah ini barang. Lalu tahun 2000 tadi itu, orkes suling tadi itu, ada piklo, suling lagu, bakhleding, itu ratusan orang itu anak-anak itu. Jadi ada yang do, dong ting, itu. Kami dari SD belum gitu dulu, ya orkestra itu. Jadi ini penting sebenarnya. Ya sebagai orang masyarakat, kita menunggu saja. Kalau Anda mau undang saya ke sekolah, bisa. Oke. Berapa ratus orang di sekolah? 300. Kita bikin orkestra itu 300 tuh orang. Wah. Yang penting sekolah siapkan barang-barang. Di rumah itu memang saya masih ada piklo tuh Parmin. Piklo, lagu, suling bakhleding, alto, tenor itu. Bomberdom, bum. Jadi seperti itu. Wah. Itu luar biasa. Apalagi kalau saya dengar ada beberapa sekolah di sini. Ya. Kalau beberapa sekolah kita main di luar saja. Kapan kita kumpul? Entah, Pak Jota ya kita kumpul. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Oleh karena itu, dalam urusan musik, sebenarnya tidak ada bapak, tidak ada anak. Kita sama-sama seniman. Kita bergerak bersama saja. Jadi, saya lihat di sini ada beberapa sekolah, beberapa guru. Kalau kita kumpul 100-100 orang dengan sulingnya, bacor gak? Ya. Nanti ada tekniknya kita untuk mempercepat, gitu ya. Ya seperti itu. Kebetulan tadi sudah disinggung, dan juga melanjutkan pertanyaannya Waldi tadi itu karena percakapan tentang
bagaimana musik tradisional sekarang berinteraksi Dengan dengan musik-musik modern. Ya. modern, kemudian juga sarana dia diwariskan ke orang-orang, disiarkan, begitu juga. Itu sudah sama. Tadi Kak Felix juga sudah sempat omong. Kita sama-sama nih main di YouTube, kita sama-sama di apa. Bagaimana kira pengalamannya? Pengalaman audiens di YouTube atau di mana begitu? Apakah se-hype teman-teman musisi Manggarai yang menciptakan karya dengan dengan menggunakan diatonik misalnya? Ya, saya tidak mengajar target. Yang paling penting bahwa tradisiku itu tetap dijaga. Identitas Manggaraiku itu tetap dijaga. Itu harus konsisten. Tetapi puji Tuhan, kebanyakan yang dari luar negeri itu ya. Kalau sesama kita memang tidak. Ya, hovarang, apa maksudnya? Yang dari luar itu, oleh Mori Ampong, umur leveta, sehat. Nah, itu. Saya tiup seunding saja di pantai. Oleh keren tua, gitu kan. Jadi target kita bukan bukan meraih keuntungan besar gitu, dari jumlah tapi view. kita tetap menjaga identitas kita gitu. Nah, jadi oleh karena itu mungkin di grup band, di sekolah juga kalau bisa juga itu harus dijaga identitas. Tahu memang ini orang punya, ini punya. Soal tadi campur alat. Sebenarnya ada banyak orang-orang kita yang bisa buat barang-barang begini. Ya, kalau di band itu dia cukup taruh saja, itu orang nilai ininya sudah ada. Gitu ya. Apalagi kalau dia dari 10 lagu, 2 lagu dia main pakai ini barang, isi sedikit toh. Iya. Itu memang gerai itu kecon. Kita tidak bisa paksa juga harus tradisional semua. Ya, saya kira tidak seperti itu. Begitu juga suling. Kalau mau belajar suling saya pikir tidak sulit sebenarnya. Terutama yang ini tidak sulit gitu. Banyak orang yang bisa buat gitu. Hanya ini yang susah. Ini warisan seorang budayawan juga ini. Gitu. Oleh karena itu mungkin ya mari sudah kita berjalan bersama. Saya kira ini momen kita untuk menyatukan pikiran. Kita yang hadirin dulu. Jangan mengharapkan orang. Jangan harap orang di luar kita ya. Nah, kita yang hadir, saya dengar tadi baca namanya itu saya pikir, Ibu ya kita mulai saja, jangan berpikir, jangan pakai itu. Nah, yang kita mulai saja. Baik. Ya, gitu. Kak Karmin, tentu saja tadi kita tentang berpengalaman dalam YouTube, ini kalau dari saya ya, Pak Felix ini bukan karena begini, musisi berkarya dari zaman dulu tidak melek teknologi, Bapak Felix ini paling rajin sudah share kalau ada lagu baru. Saya sering ini lagu, Bapak ini Karabo ini bagaimana Bapak, saya mau sekali promo ini lagu di radio. Jadi saya selalu putar lagunya Pak Felix di radio dan saya juga netizen ya. Jadi kalau ada upload lagu baru, saya paling suka juga baca komentar. Jadi saya sering scroll komentar dari lagu-lagu, banyak yang bilang, mungkin Pak Felix melewatkan itu ya, tetapi banyak sekali yang mengucapkan terima kasih karena kembali menghadirkan lagu-lagu dari tahun 80-an, 90-an, 2000 ada di YouTube. Jadi kita bisa dengar lagi lagu-lagu yang dulu ada di pita kaset itu dan juga di VCD sekarang sudah bisa dinikmati di YouTube. Terima kasih Pak Felix. Tepuk tangan dulu. Satu malam itu kami pernah berapa orang tuh, Sintus yang jadi manajer produksi kita, kemudian ada Dio, ada siapa lagi yang pernah nyanyi. Di Manggarai itu ada, di musik modern Manggarai itu ada beberapa lagu yang judulnya Embong. Embongnya Pak Felix, kemudian Embongnya Kak Ivan Estorman, lalu Embongnya Om Rensi yang dinyanyikan oleh Kekani. Dan itu Kak, ketika dinyanyikan dalam posisi santai itu benar-benar menyenangkan. Kemudian kita jadi tahu, oh orang Manggarai itu punya cara embong anak itu seperti ini. Nah itu kira-kira yang menarik. Tetapi kemudian pertanyaannya sekarang ada AI nih. Ya musik AI ini saya kita tinggal kasih masuk lirik. Ya. Ternyata sekarang semakin modern kasih masuk lirik muncul musiknya. Tinggal pilih genre-nya. Saya perintahnya begini, saya butuh musik yang seperti ini, saya butuhnya musiknya seperti ini. Besok saya akan bisa bikin satu lagu. Gitu. Nah bagaimana sebenarnya Pak Felix menghadapi itu? Atau apakah kalau di sastra misalnya ada beberapa teman yang tidak mempermasalahkan kau menghasilkan satu karya bersama AI gitu.
yang penting itu diakui sebagai satu karya bersama. Gitu. Nah kalau di musik itu bagaimana? Terutama di musik tradisi, AI, Artificial Intelligence, yang kau tinggal perintah, dia akan bikin melodinya, bahkan kau tidak perlu menyanyi, dia akan membuat suara penyanyinya itu semirip Rossi misalnya gitu. Iya. Ya baik, saya pernah rutit juga barang gitu. Pernah rutin. Pernah Iya. rutit ya, pernah coba. Iya ada beberapa lagu. Tapi saya ingat pesan produser saya, Matahari Group dulu. Pak Felix, kami tidak bawa Pak Felix itu ke Surabaya. Karena kami mau musik itu dari otak, dari hati, dari jarinya Pak Felix. Bukan dari orang lain. Kalau mau putar, ada itu beberapa lagu saya. Campur-campur bahasa Indonesia. Saya pikir gini. Ini kita daerah ada cekili mai pilih pohota. Maksudnya apa begitu ya? Enak juga ya. Mudah, cepat. Hovarang apa deh langsung jadi ya. Tapi saya tidak. Kalau saya buat lagu itu ketahuan gitu ya. Pasti pakai apa ho. Gitu ya. Nah untuk menghadapi ini saya pikir saya tetap konsisten. Harus konsisten di prinsipnya saya. Gitu ya. Boleh beri tepuk tangan juga. Satu yang lupa tadi tentang Ibu musik itu menurut saya ada musik untuk mengiringi lagu, ada musik tari, musik film, musik teater, musik drama, musik meditasi, healing dan sebagainya. Dan sebenarnya Bapak Ibu, terutama saya punya adik-adik yang muda, kalau bisa, kita juga sudah mulai dengan hal-hal seperti itu. Jangan hanya bertahan di musik iring nyanyi saja, ya. Tapi musik tari itu penting, karena nafasnya tari itu musik. Ya, sepakat kalau nanti teman-teman yang di tari itu juga mengemas musik tari dengan baik. Jadi seperti itu. Menurut saya kaitan dengan apa tadi itu, AI. saya saya pernah rutit juga itu, tetapi menurut saya itu tidak lahir batinnya saya. Gitu. Jadi merasa tidak. Kalau istilahnya ya, terwakilkan. kalau kita menggunakan AI itu just for fun saja ya, hanya untuk senang-senang. Karena kita semakin kita mengenal itu, kita bisa langsung tahu nih ketika, oh ini dari AI deh sepertinya. Oh ini mau dalam genre apapun kayaknya ini AI. Karena karya yang dihasilkan dengan tangan, dengan pemikiran, dengan kerja yang proses yang lebih panjang itu biasanya lebih lama dan lebih masuk di hati ya. Betul. Tapi juga tidak menutup kemungkinan dengan apa ya, laju perkembangan zaman, AI akan juga semakin mengenali suara batin. Gitu. Nah itu kan itu yang memang sempat dikhawatirkan gitu. Saat kita semua akan digantikan oleh Artificial Intelligence dan karena dia sudah sangat mengenal kita. Itu juga nanti diskusinya akan lebih panjang. Tapi saya kira kita buka lagi yang mau ngobrol lagi. Oke, ada Kak Efrem ya dari GN Entertainment, Kak Efrem, kemudian ada dua. Ibu Atin. Ya. Kakak Kita Atin mulai dari Kak Epeng dulu. Epeng dari GN Entertainment, penulis lagu, kemudian pekerja las. Dua pekerjaan yang tidak terlalu berhubungan tapi dia mengakuinya, begitu ya. Oke, silakan Efrem. Baik, selamat malam buat kita semua. Yang Malam. saya banggakan komunitas Jagolino karena telah menyelenggarakan kegiatan ini yang sangat berguna dan mengedukasi kita semua. Terus yang saya hormati Bapak Felix. Bapak Felix merupakan salah satu inspirator bagi saya. Selama saya mulai dari tamat kuliah. Jadi dia salah satu yang memberi inspirasi untuk saya agar memulai berkarya dan puji Tuhan untuk saat ini saya sudah memulai dan saya bukan pertanyaan yang berkaitan dengan yang Bapak tadi.
Mungkin saya mau bertanya saja tentang kira-kira ada tidak dalam pikirannya Bapak untuk membuat konser karyanya Bapak untuk sekarang ini. Karena saya rasa kami sebagai musisi ini, musisi muda, siap membantu untuk melaksanakan event itu. Amin, amin. Amin. Itu saja Bapak. Baik, Oke. terima kasih. Oke. Oh iya ya. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih. Itu menarik konser karya-karya Bapak Felix. Bapak ya. Felix. Tentu Ya, saja ya kalau saya juga siap hadir di situ Bapak. sebagai penyanyi. Ya saya Dan- juga ya, sebagai penyanyi juga. Ya, Oke. Banyak yang puisi juga bisa ya Puisi, Kak Karmin di puisi. sela-sela Oke, nyanyian. itu Tentu nanti saja ya, dijawab. selanjutnya dari Kakak Atin dari Sanggar Lando Ua Unika. Kakak Atin juga baru saja mengeluarkan lagu baru ya di YouTube. Lagu Oke. Manggarai. Di dalam kotak kakak lebih maju lagi. Maju-maju, oke. Iya. Thank you. Selamat sore semuanya. Selamat sore Bapak. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Jadi saya sebelum saya bertanya, saya dulu juga adalah salah satu peserta dan Bapak menjadi jurinya. Waktu itu ada perlombaan tingkat kecamatan. Ya. Di kecamatan mana kakak? Saya Di dari sini? kecamatan Ruteng, dari setiap kecamatan perlombaan Pak vokal solo dulu, Vokal waktu solo, saya ya. SD. Ya. Saya sekarang jadi pembimbing Sanggar Landa UA karena kebetulan saya dulu kuliahnya juga di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Sekarang saya bertanya Bapak karena sudah dari dulu saya penasaran tentang Nenggo. Saya ingin bertanya tentang Nenggo ini. Sebenarnya Nenggo ini kalau menurut Bapak, menurut pengetahuan Bapak itu Nenggo ini apakah asal bunyi saja atau apakah ada beberapa contoh Nenggo yang sekarang banyak dinyanyikan oleh tetua-tetua orang-orang di kampung, tapi bisa diiringi dengan alat musik diatonis, contoh seperti keyboard dengan menggunakan ritme-ritme tertentu. Jadi pertanyaan saya ini, apakah Nenggo ini dia itu termasuk dalam, karena sepengetahuan saya Nenggo ini termasuk dalam vokal internal ya Bapak, vokal internal karena ada musik internal dan musik eksternal. Nah, menurut sepengetahuan saya Nenggo ini adalah salah satu musik internal. Pertanyaannya, apakah Nenggo ini kalau ditradisionalkan itu apakah dia termasuk ke mengandung 5 nada tadi yang Bapak sebutkan, atau apakah Nenggo ini asal bunyi? Kalau sebutan kami sekarang itu asbun saja, asal pas saja, asal cocok saja, langsung dinyanyikan oleh setiap orang yang contohnya atatua. Apakah Nenggo ini harus dalam 5 nada tersebut, dan kalaupun ada alat musik tradisional yang pantas untuk mengiringi Nenggo, mungkin ada itu Bapak, dan itu apa? Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya. Saya kira tegangan Nenggo ini kan. Nenggo kemudian dibawa ke pentas musik, kemudian bahkan ada yang merekam dengan alat musik modern, alat musik diatonis tadi katanya yang 7 nada. Lalu apa ada pola nadanya kah Nenggo ini, atau hanya sekedar siapa saja yang dapat gitu. Nah itu kemudian bagaimana dia dikerjakan, bagaimana dia dipentaskan. Iya. Baik, terima kasih. Pertama dari Pak Efrem tadi. Ini saya tidak tahu hubungan batinnya ya. Apakah saya harus bongkar rahasia? Boleh, boleh. Begini, kami Januari kemarin, Pelarana itu, ketemu loh. Nah, kami mau golkan itu di November atau Desember. Konser Caketinding Musik Kita. Dan saya memang sempat bilang beliau, mah ikut cek Ibu Meta, gitu toh. Saya bilang Nuhel deh, mah ikut cek tah, gitu. Kami tahun 2024 kemarin itu difasilitasi oleh Balai Pelestarian Kebudayaan NTT. Ada saya Golino dalam. Kemarin kita ada grup SMP 2 deh. Jadi judulnya itu Caketinding Musik Kita. Tapi bukan berarti Caketinding semua. Kami sudah buat beberapa produksi versi-versi 5, 7, 10, sudah ada 10. Barang ini
dia bisa, musik tradisional itu kan sederhana, terbatas, unik ya. Tapi bagaimana yang terbatas kita buat tidak terbatas gitu ya. Bagaimana yang sederhana kita buat istimewa, tidak sederhana gitu ya. Itu yang kami lakukan dengan anak-anak sanggar, baik yang kecil-kecil dan saya punya teman-teman grup Bela Rana itu masih sekarang mereka penyanyi-penyanyi Bela Rana. Apalagi di sini ada musisi-musisi. Maka baik sekali kalau itu dilakukan bersama. Sip. Satu panggung gitu ya. Sip. Saya tidak tahu kapan ya. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan. Ya. Ini- Mudah-mudahan. Sebentar, Nenggo itu yang saya mau tiup dengan barang ini. Nah, sekaligus. Saya kira kita langsung ke Harusnya pertanyaan. ini ada 6 part dan tim cukup banyak dengan pemain-pemain yang lain-lain. Musik kolaborasi, Cakat Tinding masa kini yang kami membuat. Ada rekamannya tapi itu nanti. Hari ini mungkin sederhana dalam keadaan salah mungkin sebentar. Kami mau coba tiup Nenggo itu. Itu- Nenggo itu. Oke. Nenggo Ya, itu. kita mau tahu Iya, tentang iya. Nenggo yang tadi dipertanyakan. Aladindut naigo re mi sol la sol mi re mi sol la la sol mi re do re mi re do sol la re mi re do la sol la do. Jadi dari Sunding itu Nenggo. Kalau di Manggarai Baratnya Parmin. Nada bawah semua. Itu landu. Itu ada di. Itu berarti ada polanya di tiap tempat ada pola. Ada nadanya. pola. Perbedaan ya. Jadi ada Mak perbedaan. Nenggo di sini, Mang Cibal itu di sebelah lain lagi. Di sebelah Bernok sana. Beda lagi di sana gitu ya. Sebenarnya tidak ada sembarang-sembarang. Iya. Iya. Tadi di sini do re mi sol la di sini ke bawah. Sebelah itu do mi fa sol si ke sana gitu ya. Itu yang sebelah sana. Jadi dia itu kalau kita nadakan dia itu ada di do re fa sol si. Jadi kembali kalau musik etnik itu dia harus Oke. gitu ya. Jadi Kemudian soal iring musik sebenarnya soal rasa saja. Kalau saya juga memang sedikit tidak sependapat kalau inaunea dia pentatonik do re mi sol la ini itu diiringi dengan chord mayor. mayor. Ya, chord mayor mungkin tidak terlalu ini ya. Sebentar saya mau coba tiup Nenggonya, tiup dengan alat musik ini. Kebetulan kita memang sudah mau masuk ke Cakat Tinding ini. Jadi kita masuk mau Cakat tahu Tinding. sebenarnya ya, Cakat Tinding ini bagaimana. Jadi Oh ya. alangkah lebih baik kalau kita langsung lihat performnya dulu Oke, nih ya. supaya bisa tahu ini musik Cakat Tinding. Ya, dia tidak 3 nama ya. Ya, 3 nama. Cakat Tinding ada 3 nama. Ya. Ada Betung, ada Tinding, ada Cakat Tinding. Itu di kamus Verheyen. Saya lupa bawa tadi. Iya, kamus Prahia. Saya lupa bawa kamus Verheyen. Ada 3 nama. Nah, tahun 2013 kami festival musik bambu di Kupang. Kita juara 3 dengan Molas Bali Belo waktu itu. Nah, Sanggar Molas Bali Belo. Kita juara 3 waktu itu. Kita hanya bawa 1 ini ke satu perangkat saja, tapi dengan nada do re mi sol la, 1 saja. Kita kalah sama Nagekeo. Nagekeo tidak punya, mereka pakai bambu saja, mereka juara 1. Tapi ritmiknya itu yang perkaya mereka punya. Nah pulang itu saya bilang, oleh nganceng, koleho sale. Bikin. Pulang ke sini, potong ini bambu di ponggeok banyak-banyak, pikul banyak-banyak, buat banyak-banyak, bikinlah 5 itu tadi. Kalau Bapak Ibu, kalau pernah lihat di konser festival kemarin,
Itu ada 5 pemain itu. Nah, gitu. Sebenarnya hari ini hanya karena 3 pemainnya berhalangan. Jadi hari ini kami. Jadi betung, caketinding dan tinding. Karena ini inovasi, modifikasi, apa bahasanya itu? Inovasi menurut saya, maka saya hanya pilih 1 nama. Saya nampo. Nampo itu Bapak Ibu, kalau ciar cumpe itu, kalau ciar cumpe orang Manggarai itu, pakai pinang, dibelah 2, jadi 2 belahan itu dibuang. Betung, tela taung, berarti tidak jadi. Oke, ya. Tinding, gerva taung, tegap taung, tidak jadi. Cakap tinding, gretaca, gervaca, itu yang jadi. Makanya saya beri nama ini bukan betung, bukan tinding, tapi cakap tinding. Kenapa? Karena menurut saya untuk di seni pertunjukan enak disebut. Ya. Lalu ya kalau dijual laku. Gitu. Oke, baik, kami coba main sedikit ya. Ya, kita perform dulu. Ini harus Oke, sudah bisa langsung on perform ya. Kami undang teman-teman dari Sanggar Wela Rana. Ya. Saya bawa anak saya, ada Feris ini ini tenor namanya. Kemudian Incik ini SMA Fransiskus, kalau Feris ini SMA Negeri 2. Ini sopran atau bisa dijadikan melodi. Tapi sebentar melodinya ada di saya. Oke. Kita butuh runner mungkin untuk pegang mic untuk suling. Runner kita ini seorang big boxer ya. Yang tadi bawa kopi ini seorang tenaga dalam. Oke. Silakan. Oke, sepertinya sebentar dulu. Kak Felix, kakak juga masih di sini. Nah, itu tadi yang jadi runner kita kan big boxer. Dio boleh maju? Boleh maju. Boleh tidak kita perform sedikit saja? Dio isi Bisa bunyi. gabung? Ini manajer produksi, bisa ya? Oke,
Dio isi ininya, Kak Felix main, saya yang jadi pegang mic, Dio Iya. ini ya. Kita coba, Saya kita coba. model ya di belakang. Oke, Ini terima tidak kasih. tidak sempat, tidak pernah direncanakan. Silakan, Kak Felix di sini, saya juga di sini supaya saya dikira sebagai salah satu pemain ya. Ya coba, yang pakai yang tadi ya. Oke, coba. Oke di sini. Oh iya. Oh ya. Terima kasih FM. Kami kan tidak tahu tuh barang. Oke. Nah itu ada dua kali, saya dua kali, baru ref tutup. Terang, tidak. Habis itu dia masuk lagi, saya nyanyi, kemudian sebentar berhenti, kemudian tutup. Harusnya ini ada 6 part, Kalau ini tadi ada 5, ada gendang, ada bass, gitar, ada perkusi, ada apa lagi? Dan sebenarnya kenapa saya istimewakan hari ini? Harusnya belum bisa. Karena tanggal 12 baru kami syuting ini di Natas Labar untuk menjadi milik orang Manggarai. Kita syuting sedikit sih, jangan tanya banyak. Jadi hari ini kita apa istilahnya? Panjar ya? Panjar sedikit. Oke, coba. Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah. Ini. Thank you Dio. Didadakan. Tapi kebetulan saja karena saya kira itu juga jadi salah satu apa itu Kak Kocik ya, salah satu bukti bahwa iya. bisa jalan bersama ya. Bisa nih, Beatbox ini kan bisa. hadir di generasi-generasi yang baru-baru saja ini ya. Tentu saja ini bukti bahwa musik tradisional tuh bisa dikombinasikan dengan genre apapun. Ya, itu di prompternya bilang harusnya sambil Rosi nyanyi. Biar tidak usah Atau pakai suara hati. Sambil menari. Oke, baik kita. Saya ini sedikit ya. Sebenarnya begini, Manggarai itu kaya, ada 7 irama. 7 irama. Tadi itu sebenarnya itu redep. Jadi kemarin saya ambil genre ini untuk yang ini. Itu ada redep, ada concong, ada ndundundake, ada mbata, ada apa lagi yang lain-lain. Takulatundata. Ada 7 kita punya. Sebenarnya apa namanya hip hop ya? Beatbox. Beatbox. Saya sarankan coba itu 7 irama itu. Di YouTube saya itu ada 7 irama itu ya. Ya paling tidak bahwa sebenarnya omong reggae ya ada kita punya. Ada rock and roll. Tang tang ting tang tang itu dundake, dundundake. Betul, Itu sebenarnya reggae-nya sana gitu. Jadi kita di sini sebenarnya nenek moyang kita itu mereka ciptakan irama itu. Kita zaman ini tidak mampu membuat seperti itu ya. Kita harus bersyukur Agus Ampor itu yang sudah mewariskan itu. 7 irama itu. Ya. Wah tentu saja tadi kita baru saja lihat ini perform dadakan ya. Perform dadakan. Sangat. Itu juga Jadi, karena dia jadi runner tadi makanya. Jadi ini pemain beatbox dan di sini juga ada musisi-musisi yang hadir nih Bapak. Mungkin kami mau dengar sebagai orang yang
bukan saya saja yang memfavoritkan Pak Felix ya. Di luar sana ada banyak sekali yang menjadikan Pak Felix Edon sebagai inspirasi. Mungkin kami mau dengar harapan dari Bapak Felix nih untuk musikus atau para pegiat musik generasi baru saat ini di Kabupaten Manggarai ini Bapak. Harapannya apa untuk mereka? Ya, baik. Pertama sekali saya ajak untuk mari kita mencintai musik kita. Seperti saya bilang tadi, dari luar itu boleh bagus, tapi kita curi-curi saja. Ya. Tapi kita tetap mempertahankan identitasnya kita, budayanya kita. Kemudian yang kedua, lakukan inovasi. Inovasi zamannya kita. Jangan tunggu orang lain, tapi kita yang harus bisa. Belajar dari banyak ornamen-ornamen musik kita punya orang-orang tua orang ini. Coba kalau caci, lihat mereka punya. Sebenarnya para penari dan musik juga itu bisa melihat itu. Oh itu ritme kakinya itu satu kiri satu kanan gitu. Ada apa gitu ya? Rasa ingin tahu ya. Dan harus langsung dibuat. Kalau ada ide itu harus langsung dibuat. Jangan tidur ya. Kalau tidur besok kita mimpi lain sudah hilang sudah gitu. Saya bikin lagu itu begitu cemak cekuen. Gas motor sampai rumah tulis itu. Tulis biar hanya 30-40%. Paling tidak waktu kita mau buat ya, sudah ada dia punya konsep dasar gitu. Begitu juga tentang musik-musik tadi. Harus inovatif. Lalu yang kedua, ya konsisten memang. Harus konsisten dengan genre kah? Kakek Pempunya itu ya bertahan sudah di situ. Diperkaya saja. Maksudnya orang harus tahu, oh ini Ephraim gitu. Ini Felix Edon gitu ya. Kalau kita ikut-ikut orang, nanti kehilangan identitas. Gitu ya. Lalu berikut harus berani membendung ya, membendung niat-niat musik luar untuk menenggelamkan musik kita. Kita harus berani itu, dan kita harus lahirkan kita punya gitu ya. Sejauh mana kita bisa membendung ya saya pikir yang penting bahwa kita tetap menunjukkan identitas dan jati dirinya kita orang Manggarai. Oke, terima kasih. Saya kira kita sudah hampir tiba di bagian akhir. Terima kasih buat yang terus bertahan di sini. Tapi saya kira kalau misalnya kita omong soal musik, kita omong soal lagu, ada nama-nama yang harus kita hormati bersama gitu ya di Manggarai. Boleh disebut nama-nama? Ya, baik. Saya inspirator saya pertama itu adalah Amang Makarius. Amang Makarius Arus ya. Semoga beristirahat dalam. Dia punya lagu itu ada lagu Kiong. Kita diongo. Oh ya, Kiong. Saya suka itu dengan dia punya swing. Oke. Dan saya masih simpan kasetnya. Saya belum minta izin untuk cover. Karena harus izin di ahli warisnya. Oke, ya. Saya tidak mau curi orang punya barang. Orang punya karya ya. Betul. Saya hormat. Lalu yang kedua, Amang Daniel Landuk itu. Betul. Lalu berikut tahun 86 itu. Yang bisik di saya itu seorang pencipta lagu. Namanya John Gajeng. Ya, Pak John Gajeng. Adek. Itu yang lagu Rapang Giring bukan? Rapang Giring. Iya. Dia bilang sama saya, Adek mulai sudah. Nah, waktu dia bilang mulai, bahwa dia bilang satu waktu pasti dibutuhkan. Dan lagu pertama saya itu adalah lagu Kakor Lalu. Itu ya. Dan kami buat itu di Waikokak, di Kumba. Karena saya dulu tinggal di tenda.
Siap. Jadi itu Bapak John Gajeng, kemudian Om Edi Ngambut, kami pernah berkolaborasi. Edi Ngambut, lagu apa itu? Sampang Lambo, apalagi yang lain-lain. Kami berkolaborasi. Itu di Bembong Lajar ya. Bembong Lajar. Kemudian ya musisi favoritnya saya dulu ada Ino Teren, ada Nanteren, Flamingo Band. Nah, itu menginspirasi saya untuk ya saya juga harus bersemangat. Ya, waktu itu saya belum punya apa-apa. Gitu. Kemudian kemudian datang Pak Sil Adil Dalla, itu yang dari Manggarai Barat. Sekarang Papri Manggarai Barat. Iya, itu Papri. Kemudian adik saya Pak Rensi Ambang, muncul Doni Ambang, kemudian muncul lagi yang baru-baru ini dengan mereka punya genre masing-masing. Tapi bahwa mereka ini adalah teman sepanggung di musik dan di lagu yang kita ini saling dengan khasnya kita masing-masing, ya, khasnya kita masing-masing. Saya kira juga orang-orang lain yang bapak saya juga dulu biasa nenggo gitu. Ya, seperti itu. Tidak luput juga orang-orang dari pemerintah dulu itu yang sering membuat kita juga untuk tetap bersemangat. Ada Bapak Donatus Tat dulu, beliau itu adalah Kasubdin Kebudayaan yang dulu juga memacu kita untuk bergerak di musik-musik seperti ini. Seperti itu. Ya banyak sekali ya. Ada surat jangan lupa senyum, kita senyum dulu sih. Ya Bapak Felix, tadi ada banyak sekali musisi-musisi mungkin yang di sini juga jadinya aduh mereka baru dengar nama-nama itu. Jadi itu adalah para penyanyi-penyanyi hebat ya. Betul. Yang tadi disebutkan. Kalau tidak salah kalau Amang Edi Ngambut itu yang Cai Bombang bukan ya? Bukan. Itu siapa ya Bapak? Itu juga Jauh sebelum itu. Tapi Rapanggiring itu dulu. Rapanggiring. ya. Bembong Lajar itu. Bembong Lajar itu yang Om Edi Ngambut. Ya tentu saja. Bapak Felix juga ada satu lagu yang di tahun 2000-an itu yang kita akhirnya bukan hanya orang Manggarai yang dengar. Ya. Jadinya seluruh Indonesia tuh dengar gara-gara Betran Peto cover lagunya ya. Jadi antinya ada di sini tadi. Itu lagu Anak Diong tuh jadinya sampai saya punya teman yang di luar kota juga pas ngomong Manggarai, Anak Diong ya. Oh itu Bapak Felix yang ciptakan itu lagu itu dan teknologi dan lain-lain. Saya kira itu memang tidak bisa ditolak. Oke. Bapak Felix, ya, musik ini memberikan pengaruh banyak hal dalam kehidupan. Nah, pada apakah musik ataupun musik tradisional mempunyai pengaruh nih pada perkembangan afeksi kognitif dan juga motorik manusia, Kak Bapak? Mungkin ada pengaruhnya. Iya, kalau sejauh pengalaman, ya. Afektif itu lebih kepada memperkokoh perasaan. Ya. Oh cinta budaya, saya orang Manggarai. Iya. Kyo nikaya neka oke kuni aku kau itu. Kemudian dari segi kognitif itu ya saya ini kan orang ya guru ya pendidikan. Jadi lebih kepada mempertajam pikiran untuk membangun gitu ya, lagu-lagu Dereng Kiong, Songke Manggarai itu, Lilak Lo Cerenda, lebih kepada mendorong orang untuk mengembangkan itu. Kemudian dari segi motoriknya itu memang ya memperhalus budi. Dulu kami punya lagu itu apa Ya saya lupa lagi lagunya. Okay. Tapi itu lebih kepada mengkritik sosial ya, mengkritik sikap dan tingkah laku. Agar kita ini lebih memperhalus budi sebenarnya. Lihat orang-orang tua itu biar mereka itu mengungkapkan mereka punya sebenarnya bukan marah ya.
Mendidik orang itu dengan goet-goet saja. Ya, ya. Dengan goet-goet. Nana, neka conga bail, oto poka-poka, neka tangkok bail. Maksudnya jangan terlalu, Angkat kepala. ya Menyombongkan jangan diri. terlalu sombong juga Dan jangan juga terlalu rendah diri, rendah hati bolehlah. Memang tujuan hidup ini kan rendah hati, Coach. Jangan rendah diri terlalu. Nekara boleh. Tahu sendiri toh, nekara bawa sound yang kanan, kaling nuru sufa. Gitu ya. Jadi, seperti itu. Jadi mungkin budaya Manggarai itu sangat kuat, mulai dari Waimokel, Salet Sercape. Kita lihat orang-orang tua kita itu, mereka dengan tengge saja itu budi halus, bicara juga bijaksana gitu. Gitu. Jadi harapan kita bahwa musik dan lagu-lagu Manggarai ini bisa membawa generasi muda kita ke depan untuk tetap menjadi benteng utama bersama negara untuk menjaga ini budaya, terutama dalam hal yang sama bakatnya dengan saya untuk kita menjaga dan merawat ini musik tradisional Manggarai dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Amin. Oke, terima kasih banyak Kak Ya, Felix. hari ini kita mendapatkan banyak sekali pengetahuan baru, kemudian mendengarkan kisah-kisah dari Betul. narasumber kita Pak Felix Sedon, dan harapannya ya kita semua di sini ketika pulang dari sini setidaknya kita punya satu informasi baru yang akan kita bagikan ke 10 orang, Betul. ke 20 orang sampai 100 orang di sekitar kita tentang musik tradisional Manggarai. Setuju ya, setuju ya. Nah, di akhir sesi podcast ini nanti akan ada akan ada penampilan dari Sanggar Lando Uwa dari Unika Santo Paulus. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Ya. Kita mau ucapkan terima kasih kepada Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui Dana Indonesiana dan LPDP yang sudah mendukung podcast Salam dari Ruteng edisi kebudayaan dengan menerima usulan pemanfaatan kelola dana abadi kebudayaan, program layanan produksi media, kategori penciptaan karya kreatif inovatif dari Syekh Golino. Dan juga kita didukung oleh Ocejam Kreatif dan Haju-Haju. Tentu saja terima kasih juga buat Unika Santo Paulus Ruteng yang sudah menyiapkan tempat ini. Oke, seperti biasa di bagian akhir kita sama-sama ngomong salam dari Ruteng, Ruteng ya. Salam dari Ruteng.